Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja di masa pandemi ini. Di video kali ini gue mau membahas sebuah film tentang eksperimen manusia yang dimana ilmuwan mengubah sel DNA manusia untuk dijadikan menjadi pahlawan superhero bagi negaranya sendiri untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran bumi pada masa Perang Dunia. Langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan aktivitas Perang Dunia yang dilakukan oleh negara Amerika. Soviet melakukan eksperimen sama 4 manusia yang diantaranya adalah 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hasil dari eksperimen itu menghasilkan manusia dengan kekuatan super yang berbeda-beda dan tentunya kuat-kuat. Di antaranya adalah perempuan mendapatkan kekuatan tembus pandang tak terlihat, kendali batu, manusia yang berubah menjadi beruang, dan yang terakhir adalah kekuatan cepat dan super lincah. Kemudian, tidak diberitahukan lagi apa yang terjadi pada percobaan manusia super itu dan film The Guardian pun dimulai. Di pangkalan rahasia militer Rusia, mereka sedang lagi menguji cobakan hasil rancangan robot penghancur yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Lalu, menembakkan rudal ke mobil dengan cepat, rapi, tak berbekas. Tiba-tiba saja, para robot penghancur hilang kendali, seperti ada yang mensabotase sinyal dari ruang kendali si robot. Robot itu berubah matanya menjadi berwarna merah dan menghancurkan semua yang ada di sana yang dia lihat, termasuk tank dan helikopter yang ada di sana hancur ditembaki rudal oleh robot penghancur. Dan gak cuma itu aja, markas militer pun ditembaki dengan mudahnya oleh robot yang telah tersabotase. Sampai-sampai orang-orang yang di dalam yang mengendalikan robot itu mati semua dan robot pun langsung menembaki rudal ke dalam markas dan markas pun hancur. Tiba-tiba datang bapak-bapak bertelanjang dada ke markas militer. Rupanya dia yang udah ngambil alih serta mensabotase robot supaya robot tersebut nurut dengannya. Dan dia langsung pergi dari sana sambil membawa robot tersebut. Di markas militer, para petinggi-petinggi militer lagi ngadain rapat membahas robot ciptaan mereka sendiri yang malah menghancurkan markas militer mereka. Yang memimpin jalannya rapat itu adalah Jenderal Goldov dan ngasih tahu kalau orang yang telah menghancurkan markas mereka adalah Profesor yang bernama Kuratov. Jadi dia cerita dulu ke semua orang yang ada di sana kalau dulu itu pada masa Perang Dunia pemerintah Uni Soviet memberikan program bernama Patriot. Satu proyek genetis rahasia Uni Soviet yang saya jelasin tadi di awal video yang bereksperimen sama 4 orang manusia. Si Profesor Kuratov ini selalu bereksperimen tentang kekuatan tak kasat mata, tapi bisa mengendalikan apapun dari jarak jauh, terutama mesin. Tapi percobaan itu selalu gagal. Terus kan ada profesor namanya Viktor Golbanov. Nah, dia berhasil dan sukses dengan rancangan eksperimen genetiknya pada manusia. Dan Profesor Kuratov ini iri melihat rekannya berhasil. Dan dia pun mencuri hasil penelitian Golbanov untuk melakukan penelitian genetik sendiri dengan harapan dia akan berhasil. Pemerintah Soviet tahu kalau Kuratov mencuri dan melakukan penelitian secara ilegal. Pada saat Kuratov mau ditangkap, dia mencoba bunuh diri dengan meletakkan bom waktu. Dia pun melepas semua senyawa-senyawa kimia yang ada di laboratorium tersebut, supaya efek dari ledakannya makin besar. Bukannya mati pada saat bom itu meledak, dia malah berubah menjadi monster berkepala botak dikarenakan senyawa kimia yang terlepas dan merubah struktur genetik secara permanen pada badannya dan menjadikannya seperti itu. Dia mempunyai kekuatan bisa mengendalikan apapun dari jarak jauh dalam hal mesin, melalui semacam listrik yang berada di tubuhnya keluar dari tangan dia, dan itulah yang membuat dia bisa mengendalikan robot penghancur dan mengambilnya di markas militer. Karena kekuatannya terlalu besar dan sulit untuk dikalahkan, Jenderal Goldov pun meminta bantuan dari Mayor Larina untuk mencarikan orang-orang hasil eksperimen Profesor Golbanov agar mereka bisa membantu untuk melawan monster berkepala botak. Gimana ya kalau manggil kepala botak itu agak gemes-gemes gimana gitu. Yaudah lanjut aja. Di suatu tempat, kepala botak ini masuk secara diam-diam menggunakan kekuatannya ke dalam gudang senjata militer Rusia. Dia ngambil semua senjata dan kendaraan militer di sana menggunakan kekuatannya. Jenderal Goldov pun membawa Mayor Larina ke markas rahasia Patriot dan langsung Jenderal Larina pun ditunjuk sebagai ketua program Patriot untuk menemukan dan membentuk tim yang bernama Guardians, yang mereka semua tidak diketahui keberadaannya di mana. Dengan teknologi canggih yang ada di sana, dia mencari keberadaan 4 Guardian yang tidak tahu berada di mana mereka sekarang dan akhirnya mereka pun menemukan salah satu dari persembunyian dari keempat Guardian tersebut.
Di wilayah tempat Armenia, ada seorang bapak-bapak yang lagi berdoa. Setelah selesai berdoa, dia pun keluar dari tempat ibadahnya, dan secara tiba-tiba sudah ada Mayor Larina di sana, dan langsung memperkenalkan dirinya. Sebenarnya, Mayor Larina ini sudah mengetahui nama bapak ini adalah Lernik, panggil aja si Larry biar mudah. Saat Larina menyebutkan kata Patriot kepada Larry, Larry pun seketika itu juga langsung marah dan kaget, lalu menyuruh Mayor Larina untuk segera pergi dari tempatnya sambil menunjukkan kekuatannya, yaitu sang pengendali batu. Larina pun langsung mengatakan maksud dan tujuannya datang menemui Larry, yaitu untuk bekerja sama melawan Profesor Kepala Botak yang sedang mau menghancurkan negara Rusia serta negara-negara lain di dunia. Larry pun terkejut karena dia sangka Kepala Botak ini sudah mati sejak dahulu kala. Rupanya dia masih hidup. Si Larry pun setuju untuk bekerja sama melawan Kepala Botak. Di sebuah wilayah Kazakhstan, terlihat seorang pria dengan pedang panjangnya di punggungnya sedang duduk santai sambil menunggu musuh datang menghampiri dirinya menggunakan 5 mobil. Dan nampaknya Abang Jago ini udah pengen ngebet banget pengen bunuh para penjahat ini. Dengan penuh rasa marah dia ngeluarin pedangnya dan seketika matanya berubah menjadi putih. Dengan kekuatan kecepatannya, dia langsung membelah sebuah mobil bersama dengan orang yang ada di dalamnya. Ikut terbelah. Dalam hitungan detik, dia bisa membunuh dan ngeratain semua penjahat tersebut dengan gampang dan mudah. Namanya adalah Han, si Abang Jago. Dan secara tiba-tiba, si Larry udah ada di sana untuk mengajak Han bergabung melawan Kepala Botak Kurator. Karena dia masih hidup. Han yang memiliki dendam pribadi dengan Kepala Botak, Han pun setuju dengan ajakan Larry. Di wilayah Siberia, di dalam hutan belantara yang lebat, mereka mendatangi sebuah rumah kecil. Pasukan menyelinap masuk ke dalam rumah dan di dalamnya ada sebuah laboratorium kecil. Salah satu dari mereka mau membuka pintu untuk mengecek. Tiba-tiba aja secara mengejutkan muncul seorang manusia beruang yang ganas yang langsung menyerang mereka. Namanya adalah Arsus. Ketika Arsus melihat teman-teman lamanya yang sedang berkumpul di depan rumah, Arsus lalu langsung berubah menjadi manusia seperti semula. Karena dia rasa dirinya sudah tidak terancam lagi. Terakhir berada di ibu kota Rusia, Moskow. Di dalam sebuah pertunjukan show. Di atas ada perempuan cantik yang mau terjun bebas ke dalam kolam, lompat indah lah. Dan pas dia udah terjun masuk dalam kolam, seketika itu, dia langsung menghilang menggunakan kekuatannya. Dan pada saat naik ke atas panggung, dia memperlihatkan tubuhnya secara perlahan-lahan kepada para penonton. Dan penonton itu pun dibuat kagum dan bertepuk tangan melihat orang yang bisa menghilang dengan keahlian trik sulap tersebut. Padahal itu merupakan keahlian dari perempuan itu yang bernama adalah Xenia. Setelah selesai manggung, Xenia lagi duduk di ruang ganti untuk menghapus make up dia. Tiba-tiba, secara diam-diam, Han menyelinap masuk ke dalam ruangannya dan secara refleks, Xenia langsung menyerang Han. Mereka berdua pun berkelahi. Si Larry yang mau memberhentikan mereka berdua malah langsung dihajar oleh Xenia. Mereka bertiga pun berkelahi di ruang ganti. Xenia tidak tahu bahwa si Larry sama si Han itu adalah teman lamanya yang berada di laboratorium. Perkelahian mereka akhirnya dihentikan sama si Argus dengan ngasih tahu bahwa mereka adalah teman-temannya dulu sewaktu mereka di laboratorium eksperimen. Dan Argus langsung mengajak Xenia untuk pergi bersamanya menghadap Mayor Larina untuk mengklarifikasi ini semua. Di laboratorium Kepala Botak, ternyata dia ini lagi bikin pasukan Kepala Botak juga sama seperti dirinya untuk menghancurkan negara Rusia dan dunia. Di markas Guardian, Xenia menceritakan tentang dirinya yang lupa ingatan selama bertahun-tahun serta masa lalunya juga kepada seluruh anggota di sana. Dan pada akhirnya, Xenia pun bergabung. Siapa tahu dengan ikut bergabung dan membantu misi ini, Xenia bisa mengetahui serta mengingat masa lalunya. Jenderal Goldov pun datang memberitahu keberadaan markas Kepala Botak kepada Guardian. Dan kemudian, Guardian menjalankan misi pertamanya, yaitu menangkap Kepala Botak di tempat persembunyiannya. Guardian udah sampai di markas Kepala Botak. Di sana, tempat itu dijaga ketat sama pasukan kekuatan Kuratov yang jumlahnya puluhan. Xenia pun langsung pergi duluan dengan menggunakan kekuatan menghilangnya dan disusul dengan teman-temannya. Mayor Larina memantau mereka dari markas melalui komputer canggih, dan pada saat mereka sudah masuk ke dalam markas, tiba-tiba sinyal hilang dan komunikasi mereka semua akhirnya terputus. Tanpa komando dan aba-aba dari pusat, mereka langsung ngejalanin misi ini secara sendiri-sendiri. Si Argus berubah menjadi beruang dan siap untuk menyerang pasukan Kepala Botak. Ternyata, gerakan Xenia ini ketahuan karena mata pasukan itu ada alat inframerah. Pasukan tahu dan akhirnya menembakkan pipa gas yang membeku yang membuat Xenia menjadi es batu karena gas pipa tersebut.
Awalnya mereka bertiga bisa mengalahkan dengan mudah pasukan kepala botak. Asus dengan mode beruang hajar habis-habisan pasukan Kuratov. Han dengan kekuatan kelincahannya yang super cepat bisa menghabisi pasukan Kuratov tanpa terlihat, dan si Larry menggunakan batu-batu di badannya bisa mengalahkan pasukan dengan mudahnya. Ya karena jumlah pasukan yang terlalu banyak dan berdatangan terus-menerus, Argus akhirnya tertangkap dengan jaring super kuat. Han juga terkena suntikan bius, jadi mereka bertiga, Beruang, Bang Jago, dan Xenia sudah dilumpuhkan sama pasukan kepala botak. Dan tersisa si Larry yang masih bertahan. Si kurator menghampiri Larry dan mereka berdua langsung berkelahi habis-habisan. Tapi dengan gampangnya Kuratov menghajar Larry sampai babak belur, dan pada akhirnya Kuratov mematahkan tulang punggung Larry dan Larry pun tak sadarkan diri. Pada saat mereka sudah siuman, Argus, Han, dan Xenia, mereka terbangun dan sedang dipenjara kepala botak. Kepala botak pun meminta mereka untuk bergabung bersama untuk menguasai bumi, tapi mereka semua menolak ajakan dari kepala botak. Kepala botak langsung ke tempat penyimpanan tank curian yang diambil di markas militer, lalu mengendalikan mobil, tank, dan dia pergi menyerang kota Moskow bersama pasukannya. Kota Moskow hancur dan pasukan militer yang berada di sana gak kuat menahan serangan dari anak buah kepala botak. Marina dan pasukannya kemudian menyelinap datang ke markas Kuratov bersama pasukannya. Di sana dia menemukan Larry yang sudah pingsan terbujur kaku dihajar oleh Kuratov. Di pusat kota Moskow, kepala botak sedang melakukan pencabutan menara satelit Rusia untuk diletakkan di gedung yang lebih tinggi supaya bisa menjadi antena raksasa untuk mengendalikan satelit yang berada di luar angkasa. Dan ternyata, si Jenderal Goldov ini adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama kepada kepala botak untuk menguasai pemerintahan Rusia dan dunia. Saat si Jenderal Goldov menagih janjinya kepada Kuratov, Kuratov pun emosi dan langsung mencekik leher Goldov sampai meninggal. Setelah membunuhnya, kepala botak langsung melanjutkan misi mencabut pemancar sinyal tersebut.